Check it, check it, check it, check it. Oke ya guys, kita lanjut ke pembahasannya. Apakah LNBQ ini bisa dipasangkan switch 22K? Sebelumnya kita harus ini ya, tahu cara kerjanya LNBQ band jenis yang universal kayak gini, kayak yang digambar. LNB murah meriah antara 20.000 sampai berapa ya? 50-an ribu sekitar itu ya harganya. Oke, kita harus mengenal LNBQ band dulu ya. Ini bekerjanya ini kayak gini guys. Cakupan frekuensi LNBQ band itu sangat lebar. Dowo bukan lebar ya, panjang, long, ya guys ya, antara 10.700 MHz sampai 12.750 MHz. Tuh, itu artinya lebar frekuensinya adalah, nah ini dikurang-kurangi sendiri ya. Ini hasilnya sekitar 2050 MHz. Lebar frekuensinya 2050 MHz. Nah, terus receiver satelit kita itu hanya bisa menghandle 950 MHz sampai 2150 MHz yang lebarnya cuma 1200 MHz. Nah, lo 2000 yang bisa dihandle cuma 1200. Terus bagaimana bisa menghandle frekuensi Q-band yang panjangnya sekitar 2050 MHz. Nah, kita lanjut lagi keterangannya. Oke. Karena panjang ya, itu dibagi menjadi dua rank guys. Dibagi menjadi dua rank untuk frekuensi LNBQ band ini, yaitu rank pertama adalah 10.700 sampai 11.700 MHz. Yang rank kedua itu antara 11.700 MHz sampai 12.750 MHz. Nah, kan ada dua toh, 1 dan 2. Dibagi dua guys. Nah, kayak ngono guys. Terus di dalam LNBQ band ini terdapat lokal osilator. Iyalah, hilang tulisannya. Yang dipisah dengan switch 22K. Nah, ngono guys. Ternyata di dalamnya ini ada switch 22K-nya guys. Ngapain tambahin eksternal untuk memisah dua frekuensi tadi ya? Ini yang pertama adalah lokal osilator 9750 MHz. 9750 MHz ya kan, udah agak ketahuan kan, ada pengaturan LNB di 9750. Yang satunya di 10600 MHz. Nah, untuk yang di 9750 MHz ini menghandle frekuensi atau transponder. Biasanya yang angka depannya itulah, bukan simbol rednya loh, yang transpondernya loh, yang TP-nya loh, ini di 10700 sampai 11700 MHz. Jadi frekuensinya kayak punya C9 itu, punya apa itu, naik parabola, terus Thaicom 4 itu masuk di 9750 lokal osilator 50 MHz ini guys. Terus yang satunya ya Allah iki. Yang satunya itu adalah yang di 11700 sampai 12750 ini di 10600 MHz guys.
Nah ini masuk frekuensinya punya Cavision Garmedia, terus punya Ninmedia yang 12,5 itu kan ya, itu masuk di sini. Nah ngono toh. Terus di pengaturan receivernya ini di LNB frekuensinya itu untuk yang ini ya, yang 9750 LNB frekuensinya itu di 9750. Nah ini nggak usah diabaikan, nggak apa-apa, atau 10600 bisa ini sebenarnya. Yang penting ininya deh, switch 22K nya ini off kalau mau pakai yang ini ya. Kalau mau manual loh ini loh, kalau mau manual pakai ini pengaturannya. Terus yang satunya untuk frekuensi di 11700 sampai 12 piro lagi, 12750 ini ke ini diabaikan, nggak apa-apa pakai 9750 atau 10600. Tapi biasanya ini orang-orang tahunya itu di 10600 ya guys ya, 10600. Terus ininya on untuk apa, kalau 10600 itu on, bisa di on kan, bisa di off kan. Kalau ini posisi walaupun 10600 di off, di apa, ini 10600 terus ini di off kan, masuknya nanti ke sini guys, ke frekuensi 10700 sampai 11700. Nah jika 22K nya di on kan, nanti masuknya ke sini dia. Nah yes, metu dhewe iki lho. Nah, untuk pengaturan universal 9750 sampai 10600 itu pengaturan otomatis. Dia tinggal dicolok, terus LNB nanti menerima frekuensi, menerima saklar otomatisnya dari receiver. Jadi dia langsung ke-scan semua. Jadi saat receiver menerima sinyal di angka ini, dia otomatis off. 22K nya di dalam LNB ini otomatis off. Terus jika menerima di sini, dia otomatis on. Makanya pengaturannya ada di universal 10600. Nah, ini makanya pengaturan untuk apa? Jika ditaruh di LNB frekuensinya di universal 9750 sampai 10600, ini pengaturan 22K nya mesti nggak bisa disorot kayak gitu loh guys loh. Terus kita lanjut lagi ya. Nah, bagaimana dengan model yang kayak gini guys? Apakah bisa? Yo bisa, tapi ada, jadi kayak model di seri gitu loh guys loh. Ini udah ada 22K nya, ini udah ada 22K nya, ini 22K lagi. Bisa, tapi asalkan ini untuk yang off ini kan masuk ke off nih, LNB 0 kan off. Ini harus transpondernya itu harus ada di antara ini 10600 sampai 11700. Nah kalau yang on, dia masuk ke 11700 sampai 12750. Nah kayak ngono loh guys loh. Makanya kalau kamu naruhnya kayak gini, ini misalkan di Taikom 4, terus yang ini di SES 9 ya, punyanya Next Parabola. Itu yang ke-scan cuma yang sini, yang sini nggak ngikut ke scan karena masuk ke sini guys, masuk ke pengaturannya ini on. Kalau ini di on kan, ini otomatis
dia masuknya ke frekuensi tinggi. Jadi ya ora iso. Oke bro, untuk lebih jelasnya kayak gini. Ini misalkan LNB Next Parabola, terus yang ini Thaicom 4 yang frekuensinya adalah 11686 vertikal 666, terus yang ini 11101 V 45.000. Nah, kalau kamu pakai 22K switch, terus yang ini misalkan 0 pengaturan off ini masuk ke Thaicom 4, terus yang ada tulisan 22 on atau on itu masuk ke Next Parabola. Ini jadi diagramnya kayak gini guys. Set. Ini pengaturannya kan off. Dia kalau di scan dia masuk ke thread, ini ada switch lagi masuk ke low. Jadi dia pasti ke scan yang ini. Ini pasti ke scan karena ini masuk ke ini pengaturan 22K off. Nah, dia pasti ke scan karena di low frekuensi ini ada ini 11686 ini masuk di antara ini sampai ini. Nah, yang nggak ke scan adalah ini. Nah, nanti kalau kamu scan ini nanti masuknya ke low juga ini, bukan ke high. Kok masuk ke low? Masuk ke high bukan ke low. Ini masuk ke high, sedangkan frekuensinya ada di frekuensi low. Jadi yang kesekian jika di satelit ini ada frekuensi antara ini, yang kesekian adalah ini. Nah, karena nggak ada, yang kesekian adalah yang ini, masuk ke sini dia. Jadi ya ora iso pokoknya, ora iso bro. Nggak bisa sempurna, bukan nggak bisa ya, nggak bisa sempurna. Kayak mana lo guys lo ceritanya. Nah kayak gitu, udah clear kan masalahnya. Karena di dalamnya ini ada switch yang tersembunyi. Ada switch 22K nya. Kenapa ada switchnya di dalamnya? Karena lebar frekuensi LNB ku band itu dawa, sangat panjang. Nah begitu guys, gampang toh penjelasannya. Rasa dipraktek nih. Check it, check it, check it, check it.